kamu merasa gelisah, padahal semuanya baik-baik saja? Atau tiba-tiba teringat seseorang, padahal kamu sedang sibuk melakukan hal lain? Itu bukan sekadar pikiran sesaat. Kadang, perasaan yang datang tanpa alasan adalah pertanda bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu. Bukan lewat kata, bukan lewat pesan, tapi lewat rasa. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari bahwa diam-diam kamu juga sedang merasakannya. 1. Kamu tiba-tiba mengingatnya. Kamu sedang menjalani hari seperti biasa, tidak sedang memikirkannya, tidak membuka foto-fotonya, bahkan mungkin kamu merasa sudah benar-benar terbiasa tanpa kehadirannya. Tapi tiba-tiba saja, bayangannya muncul begitu kuat di dalam pikiranmu. Entah dari mana datangnya, kamu hanya merasa ada sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Wajahnya terlintas begitu jelas, seperti baru kemarin kamu menatap matanya. Bahkan, aroma tubuhnya seolah hadir di udara sekitar, membuatmu diam sejenak dan menoleh tanpa sebab. Hal ini sering dianggap sekadar kebetulan, padahal ada penjelasan yang lebih dalam. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan memori asosiatif. Otak kita menyimpan banyak kenangan yang bisa terpicu oleh hal kecil, suara, warna, atau suasana tertentu. Namun, jika ini terjadi terlalu sering dan tanpa pemicu jelas, bisa jadi ini bukan hanya kenangan yang bangkit, tapi energi emosional yang sedang menyapamu. Ada kemungkinan bahwa orang yang kamu pikirkan saat itu sedang memikirkanmu juga pada waktu yang sama. Dalam kepercayaan spiritual, pikiran manusia bukan hanya sekadar aktivitas otak, tetapi juga memiliki medan energi tersendiri. Ketika seseorang memikirkan kita dengan perasaan yang kuat, energinya bisa sampai pada kita dalam bentuk intuisi, rasa gelisah, atau tiba-tiba mengingat tanpa sebab. Ini adalah bentuk komunikasi bawah sadar antar jiwa yang masih terhubung. Meskipun kalian tak lagi saling bicara, ikatan yang pernah terbentuk tidak serta-merta hilang. Sebagian dari jiwamu masih mengenalnya, dan sebagian dari dirinya masih belum bisa melepaskanmu sepenuhnya. Saat kamu tiba-tiba mengingatnya tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi itu bukan karena kamu belum move on, tapi karena ada sesuatu di luar kendalimu yang sedang bergerak. Sebuah getaran yang datang dari hatinya dan mengetuk lembut kesadaranmu. Karena ketika seseorang sungguh-sungguh memikirkanmu, kamu bisa merasakannya meski tanpa kata. 2. Perasaanmu sering tidak tenang. Ada momen-momen di mana kamu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Kamu sedang tidak menghadapi masalah besar, tidak ada tekanan pekerjaan, tidak pula ada konflik dengan siapapun. Tapi ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengganggu, padahal kamu sendiri tidak tahu apa. Hati terasa berat, pikiran tak bisa fokus, dan malam-malammu dipenuhi oleh perasaan aneh yang tidak biasa. Bisa jadi ini bukan hanya karena stres biasa atau kecemasan ringan. Dalam beberapa kasus, ini adalah reaksi batin terhadap energi emosional yang datang dari luar diri kita. Saat seseorang memikirkanmu terus-menerus, terutama jika disertai perasaan yang dalam seperti rindu, sedih, atau bahkan penyesalan, energi itu bisa tersampaikan secara halus ke dirimu. Apalagi jika dulu hubungan kalian sangat dekat atau pernah membentuk ikatan emosional yang kuat. Hati manusia bisa menangkap sinyal-sinyal semacam itu, walau secara sadar kita tak memahami kenapa. Dalam sudut pandang spiritual, ini bisa dianggap sebagai bentuk panggilan energi. Jiwa seseorang yang merindukanmu bisa mengirimkan gelombang perasaan yang tertangkap oleh jiwamu. Karena itu, tubuhmu bereaksi dengan gelisah, hatimu tak tenang, dan pikiranmu seolah mencari sesuatu. Seseorang yang entah kenapa selalu kembali pada satu nama yang sama. Jeremy, jika kamu sering merasa seperti ini tanpa sebab logis, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi di tempat yang jauh ada hati yang belum selesai denganmu. Dan lewat rasa gelisah itu, dia sedang menyapa. Ketiga, kamu sering melihat namanya secara acak. Pernahkah kamu mengalami ini? Kamu sedang scroll media sosial, membuka YouTube, membaca komentar, atau bahkan menonton film, lalu tiba-tiba namanya muncul. Padahal kamu tidak mencarinya. Bahkan ketika kamu berusaha untuk tidak memikirkannya, semesta seperti iseng mengirimkan kode-kode yang terus mengarah padanya. Fenomena ini disebut dengan Baader-Meinhof phenomenon, atau lebih dikenal sebagai frequency illusion. Ini adalah kondisi ketika otak kita mulai menyadari sesuatu. Lalu hal itu terasa seperti muncul di mana-mana. Tapi dalam konteks ini, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ilusi frekuensi. Sebab kamu tidak sedang memikirkan namanya. Kamu tidak sedang mencari dia.
tapi tetap saja namanya muncul berulang-ulang di berbagai tempat. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah bagian dari komunikasi energi bawah sadar. Ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu dan menyebut namamu dalam hati atau pikirannya, getaran nama itu bisa menyentuh ruang realitasmu. Nama itu menjadi resonansi yang tak sengaja kamu tangkap. Dan karena kamu memiliki ikatan yang pernah kuat dengannya, nama itu jadi terasa sangat familiar, bahkan mengganggu. Tak jarang, kamu bahkan mendengar seseorang menyebut nama itu secara langsung. Di tempat umum, dari orang asing, bahkan dalam konteks yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kamu langsung terdiam, karena rasanya seperti tanda. Dan mungkin memang begitu. Dalam spiritualitas dan hukum tarik-menarik, nama memiliki energi. Saat seseorang memanggil namamu dalam doa, dalam tangis, atau dalam rindu yang dalam, semesta bisa menyampaikannya dengan caranya sendiri. 4. Kamu sering bermimpi tentangnya. Mimpi adalah hal yang sering dianggap sepele, padahal menyimpan banyak misteri. Pernahkah kamu tiba-tiba bermimpi tentang seseorang yang sudah lama tidak kamu temui? Bahkan, mungkin kamu tidak memikirkannya sama sekali sebelum tidur. Namun dalam mimpi itu, dia muncul begitu nyata. Menyapamu, menatapmu, bahkan berbicara seolah semuanya masih seperti dulu. Ketika seseorang hadir terus-menerus dalam mimpimu, apalagi jika tidak ada pemicu sebelumnya, ini bukan kebetulan. Dalam banyak teori psikologi dan spiritual, mimpi dianggap sebagai jalan bagi alam bawah sadar untuk berkomunikasi. Tapi lebih dari itu, mimpi juga dipercaya sebagai ruang di mana dua jiwa yang terhubung bisa bertemu kembali, meski hanya dalam bentuk energi. Dalam psikologi Carl Jung, mimpi mencerminkan sesuatu yang tersembunyi dalam alam bawah sadar. Bisa jadi ada kerinduan, perasaan yang belum selesai, atau ikatan emosional yang masih mengikat di antara kalian. Namun dalam banyak kepercayaan spiritual dan metafisika, mimpi bukan hanya cerminan diri, melainkan juga medium komunikasi jiwa. Artinya, saat seseorang memikirkanmu terus-menerus, memanggil namamu dalam hati, atau mengingatmu sebelum tidur, energinya bisa terhubung dengan alam bawah sadarmu. Dan itulah yang membuat kamu bermimpi tentangnya. Yang menarik, kadang mimpi itu terasa sangat nyata. Bahkan saat kamu bangun, kamu masih bisa merasakan perasaan hangat, sedih, atau bingung seperti benar-benar baru saja bertemu dengannya. Hati terasa berat, dan kamu tidak bisa berhenti memikirkannya sepanjang hari. Seolah mimpi itu bukan hanya bunga tidur, tapi pesan yang belum sempat tersampaikan. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, apalagi dengan emosi yang sama kuatnya, ini bisa menjadi pertanda bahwa kalian memang masih terhubung secara batin. Meskipun tidak saling bicara di dunia nyata, di dunia mimpi, jiwa kalian bisa bertemu. Dan itu terjadi karena ada satu pihak, atau bahkan keduanya, yang masih menyimpan perasaan dan belum benar-benar melepaskan. 5. Kamu sering merasakan ada yang memperhatikanmu. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa seperti sedang diperhatikan? Padahal kamu sedang sendirian, rasanya seperti ada mata yang mengawasi, ada kehadiran yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Mungkin kamu mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaanmu saja. Tapi semakin kamu mencoba menyangkal, semakin kuat perasaan itu muncul. Terutama ketika kamu sedang memikirkan seseorang di masa lalu. Dalam dunia spiritual, perasaan diawasi tanpa wujud fisik sering disebut sebagai bentuk energi terfokus. Ketika seseorang memikirkanmu dengan sungguh-sungguh, pikirannya memancarkan energi yang terarah padamu. Dan jika kamu cukup peka atau memiliki hubungan batin yang kuat dengannya, kamu bisa merasakan kehadiran itu meski tak bisa melihatnya secara langsung. Ini seperti frekuensi tak terlihat yang hanya bisa ditangkap oleh hati, bukan mata. Terkadang, perasaan ini muncul saat kamu sedang sendiri, sedang merenung, atau saat malam menjelang tidur. Suasana yang tenang membuatmu lebih peka terhadap getaran-getaran halus di sekitarmu. Dan tanpa sadar, kamu merasa ada yang memperhatikanmu dengan rindu. Dari jauh. Seolah dia sedang membayangkanmu, mengingat caramu tersenyum, dan berharap bisa memutar kembali waktu. Jangan langsung merasa takut atau tidak nyaman. Jika perasaan itu datang bersamaan dengan kenangan yang hangat, atau tiba-tiba kamu merasa tenang tanpa alasan, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa dia masih memikirkanmu dengan perasaan yang baik. Sebuah pengingat bahwa meski tak lagi hadir secara fisik, dia masih hadir di dimensi yang lebih halus.
dalam doa, dalam kenangan, dan dalam pikirannya yang tak bisa benar-benar melepaskanmu. 6. Ada lagu atau tempat yang tiba-tiba mengingatkanmu padanya. Kamu sedang berjalan santai di pusat kota, atau mungkin sedang duduk sendirian di dalam kendaraan. Tiba-tiba, terdengar lagu yang pernah kalian dengar bersama. Lagu itu menyentuhmu dengan cara yang tak biasa. Atau kamu melewati sebuah tempat, kafe, geng kecil, bahkan bangku taman yang dulu pernah menjadi saksi kebersamaan kalian. Seketika, hatimu terasa seperti ditarik ke masa lalu. Ada sesuatu yang menghangat, tapi juga menyisakan perasaan kosong yang dalam. Momen-momen seperti ini seringkali datang tanpa peringatan. Kamu tidak berniat mengingatnya. Kamu tidak sedang mencari-cari kenangan. Tapi lagu itu, tempat itu, atau bahkan aroma tertentu, seperti membawa kembali semua yang pernah kalian lewati bersama. Dan yang lebih aneh lagi, ini terjadi di saat kamu sudah lama tidak memikirkannya. Maka pertanyaannya, kenapa harus muncul sekarang? Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai emotional trigger. Rangsangan emosi yang terhubung dengan pengalaman masa lalu. Tapi yang menarik, kadang hal ini muncul bukan karena kamu mengingat dia, tapi karena dia sedang memikirkanmu. Pikiran dan energi yang intens dari seseorang bisa mengalir begitu kuat, hingga semesta mulai menunjukkan pantulan-pantulannya dalam realitasmu. Lagu yang dulu kamu anggap biasa, kini terasa seperti pesan rahasia dari semesta yang datang tepat di saat kamu membutuhkan jawaban. Tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi bersamanya juga menyimpan memori emosional. Dan ketika kamu berada di sekitar tempat itu, atau bahkan hanya melihat foto yang mirip, kamu bisa merasakan kehadirannya lagi. Seolah jiwanya pernah tertinggal di sana, dan sedang memanggilmu pulang. Ini adalah bentuk ikatan emosional yang belum benar-benar hilang, dan mungkin saja masih sangat kuat di pihaknya. Jika hal ini terjadi sekali dua kali, mungkin kamu bisa menyebutnya kebetulan. Tapi jika lagu itu muncul berkali-kali, atau kamu terus dipertemukan dengan hal-hal yang mengingatkanmu padanya, padahal kamu sedang menjauh, bisa jadi semesta sedang memberitahu bahwa seseorang belum selesai denganmu. Dan lewat alunan lagu dan kenangan tempat-tempat itu, kamu sedang diajak untuk menyadari satu hal. Mungkin, dia sedang memikirkanmu pada saat yang sama. 7. Kamu sering merasa kehadiran yang tidak terlihat. Ada saat-saat di mana kamu merasa tidak benar-benar sendirian, meskipun kamu tahu tidak ada siapapun di sekitarmu. Kamu bisa merasakannya di malam hari saat suasana sedang sunyi, atau bahkan ketika kamu sedang dalam keramaian, tiba-tiba kamu merasa seperti ada sesuatu yang menemani. Bukan perasaan takut, tapi lebih seperti ada yang hadir, tanpa bentuk, tanpa suara, tapi terasa begitu dekat. Sensasi ini sulit dijelaskan. Terkadang muncul seperti dorongan yang lembut, atau bisikan hati yang menyuruhmu menoleh ke arah tertentu. Kadang juga kamu merasa ada yang memperhatikanmu dari kejauhan. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi naluri dan hatimu seperti memberitahu bahwa kamu sedang tidak sendiri. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan budaya timur, kehadiran yang tidak terlihat ini dipercaya sebagai bentuk energi batin yang datang dari seseorang yang sedang memikirkanmu atau merindukanmu dengan sangat kuat. Ketika seseorang mengingatmu dengan penuh emosi, baik itu rindu, cinta, atau bahkan penyesalan, energi itu bisa menjelma menjadi semacam hadirnya batin yang tak kasat mata. Apalagi jika kalian pernah memiliki ikatan yang kuat atau hubungan yang belum selesai, energi itu akan semakin mudah terhubung. Perasaan ini semakin kuat saat kamu sedang dalam kondisi emosional tertentu. Seperti rindu yang kamu pendam sendiri, kesedihan yang tak sempat kamu ungkapkan, atau harapan yang belum pernah kamu sampaikan. Ketika hatimu dalam kondisi terbuka dan sensitif, kamu jadi lebih mudah menangkap getaran-getaran halus yang sebenarnya berasal dari luar dirimu. Beberapa orang bahkan mengaku bisa merasakan aura seseorang, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Kamu mungkin tidak percaya, tapi ketika ini terjadi berulang kali, di saat-saat yang tak terduga, kamu akan mulai menyadari satu hal, bahwa mungkin seseorang sedang begitu ingin bersamamu. Tapi karena kenyataan tak mengizinkannya, satu-satunya cara ia bisa hadir adalah dalam bentuk yang tak terlihat, namun tetap bisa kamu rasakan. Jadi ketika kamu merasa ada yang mengawasi, atau menemani, atau hadir dalam ruang kosong sekitarmu, jangan buru-buru menepisnya. Mungkin saja, itu adalah panggilan diam dari seseorang yang sedang merindukanmu dalam diam. Dan kamu hanya menjadi cermin dari getaran hatinya yang masih tak rela melepaskan.
8. Hati kecilmu merasa ada yang belum selesai. Kamu mungkin sudah berusaha move on. Kamu sudah menjalani hari-harimu seperti biasa, tertawa, berkarya, bahkan mencoba membuka hati pada orang baru. Tapi di dalam hatimu yang paling dalam, selalu ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Ruang itu tidak bising, tidak pula menyakitkan, tapi diam-diam menggantung. Seolah ada sesuatu yang belum tuntas, belum selesai. Perasaan ini datang bukan karena kamu belum bisa melupakan, tapi karena hatimu tahu, ada cerita yang masih menggantung di antara kalian. Mungkin itu kata-kata yang belum sempat terucap, penjelasan yang tak pernah kamu dengar, atau perasaan yang kalian berdua sama-sama pendam terlalu lama. Dan kini meski waktu terus berjalan, bagian itu tetap tinggal. Tidak pergi, tidak juga berubah. Yang membuatnya semakin aneh, kadang kamu merasa bahwa bukan hanya kamu yang merasakannya. Entah kenapa kamu merasa bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Seolah kalian berdua sama-sama diam, sama-sama menyimpan, sama-sama menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Itulah kekuatan dan keterikatan emosional yang belum selesai. Dalam diam, dua jiwa bisa saling mengirimkan pesan tanpa perlu bicara. Perasaan bahwa ada yang belum selesai ini bukan sekadar firasat. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai efek Zeigarnik, fenomena di mana otak manusia lebih mudah mengingat sesuatu yang belum selesai dibandingkan yang sudah tuntas. Tapi dalam ranah spiritual, ini dianggap sebagai tanda bahwa ada energi yang masih terikat di antara dua hati. Energi itu terus memanggil, meminta penyelesaian, atau sekadar pengakuan bahwa hubungan itu pernah berarti dan belum benar-benar berakhir. Kadang, kamu merasa harus menghubunginya, bukan untuk kembali, tapi hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Tapi kamu ragu, dan anehnya, kamu merasa seperti dia juga sedang mengalami hal yang sama. Ingin bicara, tapi memilih diam. Jika kamu merasakan hal ini secara intens dan berkepanjangan, bisa jadi itu bukan hanya tentang perasaanmu sendiri. Bisa jadi, itu adalah cermin dari perasaan dia yang juga belum selesai denganmu. Dan sampai kalian benar-benar menyelesaikan apa yang pernah tertunda, hatimu akan terus menyimpan ruang kosong itu. Diam-diam. Dalam. 9. Kamu sering ingin menghubunginya, tapi ragu. Kamu pernah berada di momen itu. Jari-jarimu sudah mengetik pesan, mungkin hanya sebuah hai, atau apa kabar. Tapi kemudian kamu diam. Kamu baca ulang pesan itu, lalu kamu hapus. Hati kecilmu ingin sekali menghubunginya, bahkan tanpa alasan yang jelas. Bukan karena ingin kembali, bukan karena butuh sesuatu, tapi karena ada dorongan dalam hati yang tak bisa dijelaskan logika. Dorongan yang datang tiba-tiba, seolah kamu harus bicara dengannya. Sekarang juga. Tapi yang membuat ini semakin membingungkan adalah kenyataan bahwa kamu merasa seperti dia juga sedang melakukan hal yang sama. Kamu merasa seolah-olah di tempat lain, dia juga sedang memikirkanmu, mungkin bahkan sedang membuka kontakmu, menimbang-nimbang apakah pantas untuk mengirim pesan lebih dulu. Inilah bentuk koneksi batin yang seringkali tak terlihat, tapi bisa sangat kuat terasa. Ketika dua orang pernah terhubung secara emosional, mereka bisa saling merasakan kehadiran satu sama lain, bahkan tanpa bertemu. Dan perasaan ingin menghubungi tapi ragu ini, bukan hanya tentang kerinduan, tapi tentang energi yang masih saling menarik. Dua hati yang sebenarnya belum benar-benar melepaskan. Keraguan itu muncul bukan karena tidak peduli, tetapi justru karena terlalu peduli. Kamu takut ditolak, takut terlihat lemah, atau mungkin takut membuka kembali luka yang sudah berusaha kamu tutup rapat-rapat. Tapi di sisi lain, kamu merasa bahwa kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan menyesal. Ada konflik batin yang sulit dijelaskan, dan itu tidak terjadi 1-2 kali, tapi berulang, diam-diam. Jika ini terus terjadi, bisa jadi itu adalah cermin dari situasi yang sama di pihaknya. Dia juga ingin bicara, ingin tahu kabarmu, ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Tapi seperti kamu, dia pun memilih untuk diam. Maka jangan heran jika kalian terus saling teringat, saling muncul dalam mimpi, atau saling merasakan kehadiran satu sama lain tanpa kata. Karena terkadang, cinta yang paling kuat justru tidak diungkapkan. Dan dua hati yang saling memikirkan bisa saling terhubung, bahkan dalam hening.